Oke teman-teman, kita masuk ke PPh Badan ya. Review singkat yang kita bahas hari ini sebenarnya sebenarnya mengulang beberapa pertemuan sebelumnya. Ada subjek pajak itu apa, objek pajak itu apa. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai tarif pajak, kemudian konsep penghasilan dan beban ya. Sorry, ini bukan beban, ini beban. Di- Kemudian koreksi positif dan koreksi negatif. Kemudian hubungan istimewa, kemudian kita bicara mengenai beda tetap dan beda waktu, tadi udah kita singgung sedikit di akuntansi pajak, kemudian kredit pajak, kemudian penghitungan pajak yang masih harus dibayar, kemudian terakhir perhitungan angsuran PPh pasal 25. Oke. Nah, apa itu subjek pajak? Subjek pajak itu ada empat sebenarnya, orang pribadi dan warisan yang belum terbagi atau warisan yang belum terbagi. Jadi ya, ini udah pernah kita bahas sebelumnya di PPHOP, tidak perlu dijelaskan lagi. Badan, apa itu definisi badan? Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Jadi, yang mempunyai aktif income ataupun pasif income, yang meliputi PT, CV, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, dan atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Jadi BUT ini meskipun dia orang pribadi, tapi perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri. Nah ini dia BUT. BUT itu apa? BUT adalah suatu tempat usaha, uh, place of business, yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. BUT juga mencakup orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat tinggal kedudukan Indonesia. Jadi kepanjangan tangan perusahaan luar negeri lah simpelnya itu. Tapi dia tidak punya legal formal di sini, tidak bertempat dan berkedudukan. Tapi dia generate income di Indonesia. Subjek pajak juga dibagi dua, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri, pajak penghasilan dihitung dari tarif pajak dikalikan dengan penghasilan neto. Ya, ini dasar perhitungan tarif pajak untuk wajib pajak dalam negeri. Kemudian subjek pajak luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, atau yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Pajak penghasilan dihitung dari tarif pajak dikalikan dengan bruto. Jadi bedanya subjek pajak luar negeri dan subjek pajak dalam negeri. Kalau dalam negeri perhitungan pajaknya di Indonesia dikalikan dari penghasilan neto, sementara luar negeri dari penghasilan bruto. Ya, oke. Subjek pajak BUT. Pengenaan pajak secara khusus diterapkan terhadap BUT, di mana pengenaan pajak dilakukan melalui dua tahap, yaitu perlakuan pajak sebagai subjek pajak dalam negeri sama halnya dengan subjek pajak badan, perlakuan sebagai subjek pajak luar negeri, di mana PPh dikenakan atas laba setelah PPh yang siap dikirim ke negara asal. Istilahnya itu branch profit tax ya. Jadi BUT itu dua kali dikenakan tuh, atas penghasilannya Indonesia sama penghasilan yang akan dikirimkan ke negara asalnya. Kemudian non subjek pajak. Dikecualikan sebagai subjek pajak adalah badan perwakilan negara asing seperti kedutaan besar dan konsulat, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut atau tidak menjalankan usaha dan atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan. Jadi lembaganya itu bukan berniat untuk mencari profit ya, non profit ya. Unit-unit tertentu di badan pemerintahan yang memenuhi kriteria dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, ini juga non subjek pajak, dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN APBD, penerimaan negara tersebut dimasukkan ke anggaran, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara, biasanya BPK. Jadi kalau laporan keuangannya diperiksa oleh BPK, maka dia non subjek. Sekarang kita masuk ke objek. Objeknya apa sih? Objek pajak itu kalau
dari sisi PPh berarti objeknya adalah penghasilan. Apa definisi penghasilan? Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Jadi tidak hanya berbentuk cash. Kalau dibilang tambahan kemampuan ekonomis kan banyak ya. Saya ngasih karyawan saya rumah dinas, itu saya nggak ngasih uang tuh. Tapi manfaat ekonomisnya dia bisa rasakan. Atau mobil gitu ya. Dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, itu objek pajak. Kemarin tadi kita bahas PPN ya. Kalau PPN itu objeknya adalah penyerahan. Sekarang tarif pajak. Di Indonesia ada berapa jenis tarif pajak? Ada 4. Proporsional, progresif, tetap, dan degresif. Proporsional itu adalah tarif pajak menggunakan persentase tetap. Yaitu contohnya PPN, 11% nih. Tidak melihat siapa yang dikenakan pajak. Gitu ya. Kemudian progresif, tarif pajak semakin besar jika DPP meningkat. Contohnya PPh pasal 21, kita sama-sama tahu ya. Tarif PPh 21 ada berapa? 5, 15, 5%, 15%, 25%, 30% sama 35%. 35. Ya, benar. Ada lima layer ya. Nah, itu yang disebut tarif pajak progresif. Ada juga tarif pajak tetap, yaitu jumlah pajak terhutang selalu tetap. Contohnya adalah bea meterai. Selalu 10.000. Mau dokumennya nilainya pun berapa, selalu 10.000. Kemudian degresif. Tarif pajak semakin kecil jika DPP meningkat. Ini apa ya contohnya? Saya belum ketemu nih contohnya degresif nih. Oke, ini sekilas tarif pasal 17 Undang-Undang untuk WPOP ya. Sebenarnya ini bukan di badan ya, langsung di OP. Tapi nggak apa-apa. 5% sampai dengan 60 juta, 15% sampai dengan 250 juta, 25% sampai dengan 500 juta, 30% sampai dengan 5 miliar, 35% di atas 5 miliar. Oke. Jadi kalau ada WP, OP punya penghasilannya 6 miliar, amin. Siapa di sini pengen 6 miliar? Bukan kampanye ya. Maksudnya itu beneran amin ya. Lagi hujan di sini soalnya nih. Hujan ini kan saat yang mustajab nih berdoa. Bagas punya penghasilan 6 miliar tahun 2024 misalnya. Jadi totalnya berapa? PPh 21 terutang dari 5% dikali 60 juta, 3 juta. 15% dari 190 juta ini selisih ya, 250 dikurang 60. PPh-nya 28.500.000. Kemudian 25% dari 250 juta, 62.500.000, 30% dari 4,5 miliar, 675 juta, 35% dari 1 miliar, 350 juta. Jadi kalau kita dapat 6 miliar, maka jumlah yang harus distorkan atau dipotong negara, distorkan ke negara itu adalah 1 miliar 119 juta. Ikhlas nggak nih? Ikhlas ya. Kalau untuk pemerintah ada vaksin. Oke, lanjut ya. Oke, kita sekarang masuk ke tarif badan. Tarif badan enggak kelihatan. Tarif badan itu pertama pasal 17 ayat 1 dan ayat 2. Nah, itu di tahun 2000 di reformasi pajak itu tahun 2009 kalau nggak salah PPh yang sebelum Cipta Kerja itu tarifnya 28%, tapi 2010 berlaku 25% dan sekarang tarifnya adalah 22%. Ini tarif PPh badan yang kita kenal. Kemudian tarif pasal 31E ini yang kita pakai ini dari tadi nih. Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sesuai pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8. Jadi kan pasal 17 ayat 1 dan 2A-nya itu adalah 22%. Maka di pasal 31E 50% dari 22%. Ya. Jadi setengahnya. Tapi tidak untuk semua penghasilan, hanya bagian dari si 4,8. Nanti kita lihat contohnya.
Kemudian ini ada PP 46 2013, tapi udah berubah sekarang PP nomor 23 kalau nggak salah tahun 2000 apa 2001 ya. PPh final 1% dan sekarang menjadi 0,5% ya. Dari peredaran bruto dari omset bagi wajib pajak orang pribadi atau badan tidak termasuk BUT. BUT nggak bisa ya menggunakan fasilitas ini ya. Dan menerima penghasilan dari luar usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa pekerjaan bebas dengan peredaran bruto lebih kecil dari 4,8 dalam 1 tahun pajak. Nih, saat ini PP 23 0,5%. Udah tidak 1% lagi. Tarif apa lagi? Tarif pasal 17 ayat 2B. Ini terkait dengan WP masuk bursa. 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Ada syaratnya di PP nomor 77 tahun 2013, Jungto PP nomor 56 tahun 2015. Jadi kalau kita bicara PPh badan ini omsetnya nih, sorry tarifnya tidak keluar dari ini ya. Oke. Tunggu. Nah, ini contoh tarif pasal 31E ya. PTY, peredaran bruto 4,5 miliar dalam setahun. Penghasilan kena pajaknya atau laba fiskalnya 500 juta. Berapa PPh terutang? Jawab. Seluruh penghasilan kena pajak dikenakan tarif 50% dari tarif PPh badan yang berlaku karena jumlah peredaran brutonya di bawah 4,8. Jadi 50% dikali 22% dikali 500 juta. 500 juta. Kurang kopi ini. Kurang kopi nih. Mas Adi. Oke, jadi PPh terutangnya sebesar 55 juta. Oke ya. Itu juga ini bayar pajak. 5 juta. Ya. Oke. Ya, minta keringanan nggak Pak? Ya. Sorry. Yang minta keringanan nggak gitu Pak? Minta keringanan gimana, Pak? Kan 55 juta gede juga Pak. Minta keringanan sepertinya tidak ada, Pak. Soalnya ini contoh dari undang-undang pajak nih, Pak. Di pasal 31E teman-teman bisa lihat. Sebentar. Ini benar kan nih? Coba sumber dari kali 40%. Soalnya 11%. 55 juta Pak. Iya. Jadi kan itu di 11. bawah 4,8 ya. Gimana, Pak? Bawah 4,8 M ya Pak. Iya, omsetnya di bawah 4,8 dan dia melakukan pembukuan. Jadi dikenakan tarif 50% lebih rendah daripada tarif normal. Gitu, Pak. Gitu ya. Ini kita nggak bicara yang UMKM, ya, kita pakai pasal 31E ya. Kalau dia pakai tarif UMKM nanti 0,5% dari omset. Jadi Iya Pak. asumsinya di PT berdiri sudah lewat masa, kan sebenarnya kalau PT baru berdiri itu dia bisa menggunakan tarif 0,1% yang sudah dirubah jadi 0,5% dari omset ya Mas. Bukan dari laba kena pajak. Nah, kalau dia PT itu berlaku dalam 3 tahun, ya. Selama 3 tahun, selama dia belum melebihi 4,8 di tahun sebelumnya. Jadi soal ini asumsinya dia sudah melewatin itu tuh, sudah kembali ke tarif normalnya. Anggaplah di tahun keempat dan dia menggunakan udah nggak bisa lagi nih pakai PPh UMKM di tahun keempat, harus menggunakan PPh normal. Cuman karena omsetnya di bawah 4,8, maka dikenakan eh, PPh pasal 31E yaitu 50% lebih rendah dari tarif normal. Ini yang 55 jutanya dibagi 12 yang per bulan ya Pak. Oh, bukan, ya itu angsurannya ya. Angsurannya 25 tahun Pak. berikutnya kita bayar PPh pasal 25 ya. Ya 25. Ya, itu angsurannya. Jadi asumsinya ini misalkan kan dia tahun pertama sampai tahun ketiga pakai pajak UMKM lah katakan.
Nah, tahun keempat kan tahun pertama dia menggunakan tarif pasal 31E ya. Nah, ini digunakan nih Mas. Nanti di tahun keempat dihitung omsetnya berapa, digunakanlah tarif pasal 31E ini. Baru tahun kelima dia mulai mengangsur tuh. Baru tahun kelima dia mengangsur. Bisa Gitu Mas nggak sih Reza. Pak diakalin gitu kalau biar nggak kena PPh 5 gitu Pak? Kan Bisa banyak nggak perusahaan yang diakalin? ngakalin gitu Pak. Bisa nggak diakalin supaya nggak kena PPh 25? Iya, Eh, rugi gitu. Kalau akal mengakalin sih bisa aja, cuman kita nggak mungkin meng-advise untuk itu gitu ya. Paling nanti ya di penentuan ininya Mas. Kalau penentuan tarifnya nggak bisa diapa-apain. Ini tarifnya mandatori kan dari undang-undang. Paling penentuan ininya nih, laba fiskalnya berapa? Mau dikecilin lagi gitu dengan menambah biaya-biaya gitu ya. Tapi 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 di AR tahu nggak sih Pak kalau kita gitu? jadi gini, kita ini kan self assessment ya. Jadi selama mereka tuh tahu kalau kita submit data. Tapi sekarang mereka sudah mulai canggih Mas dengan banyaknya data-data terintegrasi, bisa jadi mereka tahu. Benar dengar nggak? Eh, ada wajib pajak orang pribadi nggak pernah lapor SPT, terus dia bikin PT nih. Saya Mas Reja, Bang Stem bikin PT, nilai modal PT-nya sebesar 1 miliar. Masing-masing kita katakanlah 350 juta dan 300 juta, 300 juta. Sebenarnya kan setoran modal itu bukan objek pajak ya, tapi Nah, Pak, AR-nya AR-nya bisa tahu tuh, Pak, ini ada duit untuk bikin PT, kenapa SPT Bapak nggak pernah store dan lapor? Gitu. ini Bisa jadi tahu dia. ketahuan juga ya Pak? Ah, Jadi ketahuan ya Pak? bisa, bisa. Karena sekarang DJP itu sangat gencar-gencarnya menjalin hubungan dengan instansi manapun, apalagi notaris ya. Sudah pasti harta kita tuh biasanya harta tetap itu biasanya lewat notaris kan. Apakah kita bikin perjanjian jual beli atau kita beli tanah atau akad apa gitu kan. Kalau di notaris kan mereka bisa tahu, Mas. Sebenarnya ini lebih kecil dari tarif sebenarnya karena tarif sebenarnya itu ada 22% dari laba. Nah, ini dikasih diskon karena UMKM lah ya. Setengahnya dari tarif normal gitu. BUT bukannya lebih besar ya, Mas Reja ya? Pasti lebih besar tuh BUT itu pajaknya tuh. Nihil Pak, masih saya nihil, masih Oh, eksplorasi. masih eksplorasi ya. Kalau itu udah generate revenue pasti lebih besar tuh Mas Reja. Tapi PPh-nya juga ini juga Pak, se dua apa? 22%. 22%. Iya, iya. Bench profit tax-nya tuh. Tapi kalau PPh badan kita nggak isi Pak. Kita isi cuma lampiran dari operator, namanya lampiran khusus minyak dan gas bumi. Itu kita lampirkan laporan FIR, itu sama laporan khusus blok, misalkan blok tunggal 50%, 50%. Hmm, Itu hmm, hmm. porsi kita berapa, itu dalam US dollar. Nah, itu kita Ya. submit e-form, udah itu aja. Yang depan itu yang lampiran cover itu nol nol semua, nggak diisi. Hmm. Iya, Itu iya, iya. susahnya kalau BUT Pak. Ya mungkin karena dia juga belum generate revenue, Mas. Jadi Cuman posisinya kan masih loss. cuman bos saya itu karena kita representatif di Indonesia, suruh isi juga tuh kita buat laporan keuangan sendiri, Hmm, minus iya, iya, Mas. minus. Terus terakhir tuh satu minus 8 M. Oh, minus 8 M. Ya karena Ya, kan iya. kita ini Pak minta duit terus ke Moskow, Hmm, iya, jadi iya, minus iya, iya. terus, nihil 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 gitu. Iya, iya, Mas. Oke, Mas Reja. Terima kasih, Mas, informasinya. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya sekarang kita yang omsetnya di atas 4,8 tapi di bawah 50 miliar ya.
Jadi kalau ada PTX peredaran brutonya 30 miliar, penghasilan kena pajaknya berarti laba fiskalnya sebesar 3 miliar. Berapa PPh terutang? Nah, bagian yang mendapat fasilitas yaitu kan dari bagian 4,8. Maka kita hitung dulu nih bagian mana yang dapat fasilitas 50% lebih rendah. Yaitu 4,8 dibagi 30 miliar dikali laba fiskal. Sama dengan 480 juta. Oke. Bagian yang tidak mendapat fasilitas, yaitu dikurangin berarti dari laba fiskal, dikurangi dengan bagian yang mendapat fasilitas. Berarti 2 miliar 520 juta. Nah, baru ini dikali masing-masing tarifnya. Yang 480 juta mendapat fasilitas 50%. Berarti 50% dikali 22% dikali 480 juta. Hasilnya adalah 67 juta 200 ribu. Yang tidak mendapat fasilitas langsung dikali dengan penghasilan kena pajaknya, yaitu 2 miliar 520 juta dikali 22%. Nih, Yang enggak, yang 30 juta itu apa ya? iya, Benar, nomor satu. 30 ribu kali. 4,8. Nah, itu apa 3 juta itu berarti ya. Sebentar. Ini harusnya 3M. Sorry. Iya, iya 3M. Ini 3M nih, sorry. Sorry ya, terima kasih Pak STEM. Ya, ya betul. Hmm. Tiga miliar. Oke. Mati 0,1 ya, 480 juta. Oke. Ya. Ya. Oke. Temu angka 772 juta 800 ribu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan. 3M. Oh ya, terima kasih Ibu Rosa. Yes. Nah, ini overview PPH ya. Ah, susah. Oke. Nah, penghasilan kita udah bahas tadi di akuntansi pajak bahwasannya penghasilan tuh ada yang objek, ada yang non objek. Kemudian ada yang pengenaan PPh dalam tahun berjalan, ada yang dipotong pihak lain atau kita kenal dengan potput. Di potput juga ada yang final, ada yang tidak final. Yang final langsung masuk ke SPT, yang tidak final diperlakukan sebagai kredit pajak, gitu ya. Nah, pengenaan PPh dalam tahun berjalan ada yang tidak dipotong atau tidak dibayar sendiri gitu. Nah, ini hitung di SPT tahunan. Berarti penentuan penghasilan kena pajak, penghitungan PPh terhutang dan PPh kurang bayar atau lebih bayar, kemudian penghitungan PPh pasal 25. Oke. Jadi ini overview untuk penghasilan nih, untuk PPh pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan juga ayat 3. Di sini 4 ayat 2-nya ya, PPh final. Nah, 4 ayat 2 ini apa aja? Ini kita refresh lagi. 4 ayat 2 itu bunga deposito, hadiah undian, transaksi saham, transaksi pengalihan harta, dan lain-lain. PPh dianggap lunas gitu ya, tidak diperhitungkan kembali. Penghasilan final tidak dihitung kembali di SPT tahunan. Biaya untuk 3M penghasilan final tidak dapat dibebankan. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan jasa atau transaksi PPh final, maka biayanya semua dikoreksi. PPh final tidak dapat dikreditkan. Oke, ini jenis-jenis PPh ya. Kita udah bahas.
Nah, kita bicara mengenai hubungan istimewa. Apa sih hubungan istimewa dalam terminologi pajak? Hubungan istimewa itu adalah WP mempunyai penyertaan modal langsung. Jadi hubungan istimewa itu ada tiga. Kepemilikan, hubungan keluarga, sama hubungan penguasaan. Jadi hubungan kepemilikan berarti penyertaan saham nih. WP mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% dari WP lain. Hubungan antara WP dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan antara dua WP atau lebih yang disebut terakhir. A dan C memiliki hubungan tidak langsung. Di sini ada PTA atau Tuan A, dia memiliki 50% saham PTB, memiliki 20% saham PTD. PTB memiliki 50% saham PTC. A ke B ini hubungan langsung, B ke C juga hubungan langsung. A ke C hubungan tidak langsung. Penyertaan A ke C berapa? Berarti 50% dibagi 2. Ya, berarti masih ada hubungan kepemilikan meskipun kepemilikannya tidak langsung. Ya, jadi ini setengahnya berarti A ke C. Atau A ke D ya 25%, ini hubungan langsung. Oke, ini hubungan kepemilikan. Kemudian ada hubungan penguasaan. Jadi kepemilikan, kemudian di pasal 18 ayat 4B itu adalah hubungan penguasaan. Wajib pajak menguasai wajib pajak lain atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi shareholdernya sama nih di beberapa PT. Itu juga disebut hubungan istimewa. Misal Tuan A direktur di PT X, Tuan B direktur, Tuan C komisaris. Tapi Tuan C juga direktur di PT Y, Tuan F direktur, Tuan B komisaris. Sementara kemudian Tuan B junior direktur, Tuan G direktur, Tuan E komisaris di PT Z. Maka PT X dan PT Y ada hubungan penguasaan manajemen secara langsung karena Tuan B dan Tuan C ada di PT Y. PT X dan PT Y dan PT Z ada hubungan penguasaan manajemen secara langsung karena Tuan B dan Tuan B junior. Jadi Tuan B dan Tuan B junior ini adalah hubungan keluarga. Hubungan penguasaan manajemen hanya terjadi antara entitas yang pengurusnya sama atau memiliki hubungan keluarga, sedangkan antara pengurus dalam entitas tersebut tidak memiliki hubungan penguasaan. Satu lagi, hubungan istimewa karena hubungan keluarga. Oke. Hubungan keluarga itu ada sedarah, ada semenda. Sedarah itu misalkan kita di sini posisi kita di WP, orang tua, anak, sama kakak adik, itu disebut sedarah. Semenda, istri, mertua kita semenda, anak tiri semenda, ipar juga semenda. Itu ya. Itu bedanya antara sedarah dan semenda. Kenapa kita mempelajari hubungan istimewa supaya kita bisa menentukan nanti harga penyerahan atau harga penjualan. Kalau hubungan istimewa harus menggunakan harga pasar. Pricing. Iya, transfer pricing nanti isunya, penentuan laba. Itu tapi lebih ke perpajakan internasional ya. Oke. Mau diulang penjelasan yang penguasaan? Udah belum cek bagian. Siap. Penguasaan. Nih, Tuan B itu ada di mana aja? Ada di PT X sama PT Y. Berarti PT X dan PT Y ada hubungan penguasaan manajemen secara langsung karena Tuan B dan Tuan C juga ada di situ. Berarti meskipun PT X tidak memiliki saham PT Y, tapi pemiliknya PT X juga pemilik PT Y. Itu di bawah penguasaan yang sama artinya. Karena ada dua orang di PTS. Ada orang yang sama di dua PT itu. Meskipun mereka nggak ada setoran modal ya, si PT X ini bukan pemilik langsung PT Y gitu. Oke. Di PTX nggak bisa masukin PTZ. PT Y dan PT X, iya termasuk juga PT Karena ada Z karena ada Tuan B Junior direkturnya di situ. Gitu. Oke ya.
Oke. Nah, ini ada kasus terkait dengan tanaman industri, ternak, dan juga software komputer. Biaya pengembangan atau pemeliharaan yang berumur lebih dari 1 tahun hanya 1 kali memberikan hasil dikapitalisasi. Dikapitalisasi itu artinya diakuin sebagai aset, baru nanti disusutkan selama periode pengembangan pemeliharaan dan merupakan bagian dari HPP pada saat dijual. Software komputer ada dua nih perlakuannya, ada software umum dan software khusus. Software umum, program yang dapat digunakan oleh pengguna umum untuk memperoleh berbagai pekerjaan dengan komputer. Software khusus, program yang dirancang khusus untuk otomisasi sistem administrasi pekerjaan atau usaha tertentu, seperti bidang perbankan dan rumah sakit dan lain-lain. Nah, kalau software khusus, maka perlakuannya adalah amortisasi. Kelompok 1 sesuai dengan nilai buku. Oke, termasuk pada saat ada upgrade-nya tuh, amortisasi kelompok 1 manfaat penuh. Gitu. Jadi, kalau dia custom, maka eh, dia apa tadi diakuin sebagai aset tuh, diamortisasi nanti penggunaannya. Biasanya juga kalau dari sisi accounting dilihat sisi materialitasnya. Nah, ini cukup material nggak nih diakuin sebagai aset? Kalau tidak material ya tidak usah gitu kan, dibebankan di tahun berjalan. Oke. Nah, dibebankan sekaligus ya, yang software umum langsung di-expand-kan ya. Nah, kita sedikit menyinggung beban piutang tak tertagih. Tadi kita ada bahas tentang beban piutang tak tertagih. Jadi wajib pajak bisa membebankan beban piutang tak tertagih. Syaratnya ada 3 sebenarnya. Ada 4. Tiga ini ada 2 nih. Yang pertama itu telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Jadi piutang tak tertagih itu memang sudah dicatat tuh sebagai bad debt gitu ya, atau beban piutang tak tertagih. Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP. Jadi kita harus ngasih listnya ke DJP mana aja piutang yang tidak dapat ditagih. Terus yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapus untuk jumlah tertentu. Nah, kalau di sini syaratnya kumulatif nih, 1, 2, di 3 ini alternatif. Jadi mana yang bisa dilakukan, ya itu aja kita lakukan. Tujuannya apa? Supaya piutang itu bisa dibebankan secara fiskal. Ya, kalau ini nggak terpenuhi, maka piutang itu tidak bisa dibebankan. Kan tadi ada contoh ya, beban piutang tak tertagih. Jadi nggak ada keterangan ini, maka tidak kita biayakan. Oke, kita selesaikan dulu ya slide-nya ya. Ada 10 slide lagi. Nah, kita masuk ke penyusutan amortisasi. Tadi udah kita singgung sedikit ya. Jadi aktiva berwujud, istilah yang kita kenal itu pasti penyusutan ya. Ada 2 kelompok besar, ada bukan bangunan dan bangunan. Kelompok 1 bangunan, ada bukan bangunan, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini detailnya apa nanti bisa dilihat di aturannya. Biasanya kelompok 1 itu aset-aset yang kayak komputer, laptop gitu ya. Kelompok 2 tuh mesin, mesin yang udah besar-besar dan seterusnya. Maka masa manfaatnya kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 itu 20 tahun. Bangunan permanen itu 20 tahun, bangunan tidak permanen itu 10 tahun. Tarif penyusutan 25%, 4 tahun, 12,5%, 8 tahun, 6,25%, 16 tahun, 5% ya, 20 tahun. Yang ayat 1 ini garis lurus, metode garis lurus. Yang ayat 2 ini saldo menurun. Nah, untuk bangunan tidak bisa dilakukan dengan saldo menurun dari pajak. Pajak hanya mengakui garis lurus.
untuk pengakuan penyusutan bangunan. Oke. Aktiva tidak berwujud atau amortisasi. Sama, kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Sama juga, ini garis lurus dan ini saldo menurun. Ya, tarifnya saldo menurun. Nah, kita masuk ke contoh. Penggunaan metode garis lurus, sebuah gedung yang, ini contoh penggunaan strike line ya, garis lurus. Sebuah gedung memperoleh harga perolehannya 1 miliar, yang masa manfaatnya 20 tahun. Penyusutannya setiap tahun adalah sebesar 1 miliar dibagi 20 tahun sama dengan 50 juta. Oke, ini yang garis lurus. Ini yang metode saldo menurun. Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada tahun 2009 dengan harga perolehan sebesar 150 juta, masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50%, maka berapa? Jadi, beli 150 juta, tahun pertama 50%. Ya. Dari 75 juta, maka nilai sisa buku fiskalnya 75 juta. Ini 50% dari nilai sisa buku fiskal ya. Kalau dari tahun perolehannya maka mengikuti tarifnya strike line yang tadi tuh 50, 25, 12,5. Ini kenapa 50? Karena dia mengalihkannya dari nilai sisa buku fiskal. Oke. Maka bisa kita lihat di tahun-tahun awal penyusutannya lebih besar. Nah, ini yang menyebabkan tadi beda temporer, beda waktu ya. Oke. Koreksi fiskal. Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang berakibat positif terhadap laba fiskal. Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang berakibat negatif terhadap laba fiskal. Tadi udah kita bahas. Beda tetap dan beda waktu. Beda tetap adalah biaya dan penghasilan yang diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan akuntansi secara mutlak. Artinya selamanya tidak bisa diakui itu. Contohnya sumbangan, biaya di luar 3M, PPh. Sorry. Beda waktu adalah biaya dan penghasilan yang diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto, akuntansi komersial, dan akuntansi pajak, namun terdapat perbedaan pengakuan dalam periode tertentu karena ada perbedaan waktu atau metode pengakuan. Contohnya, penyusutan atau persediaan, termasuk juga selisih kurs gitu, kalau akuntansi dan fiskalnya berbeda. Kemudian penyusutan dan amortisasi metodenya cuma 2 ya, garis lurus dan saldo menurun. Kemudian kita ke kredit pajak. Kredit pajak dalam negeri, ini karena COVID ya, ada PPh ditanggung pemerintah. Dipotong oleh pihak lain, ada PPh pasal 22, ada PPh pasal 23. Ini dipotong oleh pihak lain. Kredit pajak luar negeri, ada PPh pasal 24. Oke. Kemudian, di store sendiri ada PPh pasal 25. Jadi ada kredit pajak yang dipotong pihak lain, ada kredit pajak yang disetor sendiri. Nah, kita bicara kalau yang awal-awal ini kan kita udah bicara ya, 23 udah kita pernah bahas, 22 juga udah pernah bahas. Nah, kita sekarang bahas yang 24. Kredit pajak luar negeri adalah pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Jadi kita perusahaan dalam negeri punya penghasilan dari luar negeri dan dipotong pajak di luar negeri. Atas pajak tersebut, wajib pajak dapat mengkreditkan pajak terhutang dalam tahun pajak yang sama. Jadi, tapi dia ada batasannya. Jadi dicari dulu di batasan maksimum yang bisa dikreditkan berapa, gitu ya. Kalau ternyata kredit pajak lebih kecil dari batasan maksimum, itu bisa digunakan seluruhnya. Kalau lebih besar kredit pajak dari batas maksimum, maka yang bisa digunakan adalah batas maksimum. Ya, seperti biaya jabatan ya, konsepnya seperti itu. Tapi ini terkait kredit pajak ya, bukan biaya. Jadi PTX di Medan memperoleh penghasilan neto tahun 2020 sebagai berikut. Penghasilan dalam negerinya 400 juta, penghasilan luar negerinya 200 juta. Tarifnya 20%, hitung PPh pasal 24. Ini tarif dipotong di luar negeri ya, 20%. Maka kita hitung dulu penghasilan dari dalam negeri berapa? 400.000, penghasilan luar negeri berapa? 400 juta, 200 juta. Total penghasilan berapa? 600 juta. PPh terhutang di Indonesia tarifnya 22% dikali 600 juta sama dengan 132 juta.
batasan PPh maksimum yang dapat dikreditkan adalah penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali PPh terutang. Jadi penghasilan luar negerinya berapa? 200 juta dibagi total penghasilan 600 juta dikali PPh terutang 132 juta. Maka batas maksimum yang bisa dikreditkan adalah 44 juta. Sementara yang dipotong berapa? Yang dipotong di luar negeri berapa? Ini kan 200 juta dikali 20% dong. Kan ini tarifnya di luar negeri 20%. Sama dengan berapa? 40 juta. Artinya, bisa nggak nih dikreditkan semua 40 jutanya? Bisa. Karena di bawah batas maksimum. Oke? Sorry ya. Gimana, guys? Aman? Teman-teman yang online, apakah ada pertanyaan? Ada tuh kabar kanan dia gitu. Nanti ya, Pak Reza, saya tadi masih ada utang satu nih sebelum yang ini nih. Iya, oh, plus. Iya. Kemudian di sini ada perhitungan PPh pasal 25. Dari pasal ini pasal 24, sekarang kita masuk ke pasal 25. Cara menghitungnya, nanti kita masuk ke soal ya. Soalnya nanti kalau nggak sempat sekarang saya share aja untuk kita jadikan dasar mengisi SPT di pekan depan. Penghasilan neto fiskal tahun 2018, misalkan A, B itu adalah penghasilan tidak teratur, maka C sama dengan A dikurang B. Ini formatnya format SPT ya. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran adalah penghasilan neto fiskal dikurang penghasilan tidak teratur. Kemudian D, apakah kita punya kompensasi rugi fiskal? Maka dihitunglah penghasilan kena pajak dengan mengurangkan penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran dikurangi kompensasi rugi fiskal. Ya, dapat penghasilan kena pajak. Kemudian yang F sama dengan E. E ini penghasilan kena pajak dikali tarif. Ketemulah PPh terhutang. Oke. PPh terhutang dikurangi nanti dengan kredit pajak. Apa aja? PPh pasal 22. Ini contoh aja ya. Contoh dari Pemda DKI, PPh 22 impor, PPh pasal 23 dividen, kemudian PPh pasal 24 dari Singapura. Jumlah kredit pajak atas penghasilan rutin sama dengan G ditambah H ditambah I ditambah J. Jadi ini jumlah kredit pajaknya. L adalah pajak penghasilan yang masih harus dibayar. Adalah F dikurang K. Berarti PPh terhutang dikurang dengan jumlah kredit pajak. Dasar penghitungan PPh 25 adalah pajak penghasilan yang masih harus dibayar dibagi 12. Ini yang menjadi angsuran PPh pasal 25. Oke? Clear? Masih mengikuti Pak karena ilmu baru. Iya, nggak apa-apa Mbak Elga. Nanti mungkin lebih paham kalau kita nanti ngisi SPT ya. Ini perhitungan angsuran PPh pasal 25 ya. Jadi di pasal 25 nih ada yang dikeluarkan yaitu penghasilan yang tidak teratur. Contoh penghasilan tidak teratur itu apa? Kayak dulu tuh ada mungkin orang yang kejadian krisis moneter tahu-tahu forex-nya melonjak tinggi gitu. Nah, itu bisa dikeluarkan tuh. Karena itu tidak termasuk penghasilan rutin. Jadi PPh 25 ini dasarnya adalah penghasilan rutin ya. Ya. Mana mic-nya? Ngapain di sini? Yang tadi format yang PPh 25 tadi. Harus pakai skema itu dulu baru ketahuan dibagi 12 atau dari si IT yang kita bayar langsung bagi 12? Enggak. Karena di CIT itu kan termasuk penghasilan konteksnya. Oh. Penghasilan rutin bisa. Bisa gitu. Sebenarnya CIT doang sama konsep CIT, neto fiskal, ada penghasilan ya, ini doang kan dikurangi kompensasi, kemudian penghasilan kena pajak, terutang, kurangin pajak, ketemu penghasilan yang masih harus dibayar, kemudian PPh 25. Jadi ini template khusus. Kalau dia tidak punya penghasilan yang tidak rutin ya bisa Sama sebenarnya PPh dibagi 12. Oh, oke. Jadi kadang-kadang kurang gimana kalau misalnya PPh 25 kan asumsinya perusahaan itu harus laba terus. Iya, betul. Dan labanya juga harus meningkat terus. Kalau nggak meningkat, Makanya kalau gap keuntungan tahun kemarin sama tahun sekarang gede,
Jadi PPh 25-nya gede kan? Iya, Itu juga jadi pertanyaan. itu juga tuh. Jadi soal perusahaan itu nggak boleh decline. Iya. Karena ketika dia decline, PPh 25-nya lebih besar daripada eh, pajak terhutang. Nah, itu berarti lebih bayar. Lebih bayar, resikonya kalau dia minta refund, Periksa. bisa. Oke. Itu dia yang Kalau ditanya. secara regulasi nggak ada masalah, tapi secara praktek akan jadi masalah tuh pada saat Saat pemeriksaan. pemeriksaan. Karena Nggak ada loh pajak yang ada sih, cuma nggak banyak. ada Beberapa beberapa, yang saya tahu itu senang diperiksa karena SPT-nya itu-nya jadi final. Jadi kalau kita pede sebenarnya dengan kualitas SPT kita, mendingan diperiksa. Karena kita nggak khawatir di kemudian kemudian hari bakal ada potensi pajak. Saya pernah kerja di perusahaan seperti itu tuh. Kalau memang harus kita periksa aja. Justru setelah diperiksa kita tidurnya. Daripada 5 tahun lagi, 4 tahun tahun lagi diperiksa, orang-orangnya ya mungkin udah resign, susah dicari gitu ya. Tapi ada sebenarnya kalau di diperiksa, saya belum pernah ketemu, tidak ada temuan. Pasti ada. Yang kecil-kecil ya. kecil-kecil ya, bisa tergantung pemeriksaannya juga dan tingkat compliance-nya ya. Oke, thank you. Uh, Oke, move 5 sebentar ya. Sebentar lagi. Nih, oke. Perhitungan PPh terhutang yang masih harus dibayar. Nah, ini nih sedikit bedanya ini, Bang Stem. Penghasilan neto fiskal ini kemudian dikurangi kompensasi rugi, kemudian dapat penghasilan kena pajak, kemudian penghasilan kena pajak dikali tarif pajak. Ketemulah angka XXX. Kemudian kredit pajak nih. Ada PPh pasal 22, ada PPh pasal 23. Ketemu kredit pajak dalam negeri. Kemudian ditambahkan dengan kredit pajak luar negeri nih, pasal 24 yang kita hitung tadi. Maka ketemu PPh yang harus dibayar sendiri gitu ya. Ditambah penghasilan, ditambah kredit pajak PPh pasal 25. Ya kan? Jadi total PPh kurang bayar adalah nilai dari PPh terhutang dikurangi dengan total kredit pajak, apakah yang dibayar dipotong di dalam negeri, dipotong di luar negeri, ataupun di store sendiri. Jadi itu tuh template-nya PPh badan kurang bayar. Nanti kita uh, coba dalam hitungan realnya ya perusahaan ya. Oke, ini ada yang bertanyaan di online. Mufrima pengen ini ya live ya sebentar. Silakan Mufrima. Lihat di open lihat. Ya, halo Pak. Ya, silakan. Izin bertanya. Untuk yang PPh 25 cicilan, ini kan yang tahun kemarin SPT Badan itu kita kan udah isi nih e-formnya. Terus kan setelah isi e-form di situ kan ada tuh masukan PPh 25 cicilan yang untuk tahun depan ya. Hmm. Nah, itu kan udah otomatis ya, Pak. Kalau misalkan yang waktu itu saya kerjakan, itu untuk cicilannya itu secara otomatis yang keluar 15 juta. Tapi karena melihat proyeksi ke depannya untuk PT yang satu ini banyak proyek yang hilang, sekitar 50%, jadi kita nggak disesuaikan tuh sama perhitungan otomatis yang di e-form. Seharusnya kan bayarnya 15 juta. Cuman kita create jadi cicilan PPh 25-nya itu menjadi 8 juta. Nah, kan udah nih, udah lapor. Udah berjalan juga cicilan dari bulan April sampai dengan Oktober kemarin. Nah, baru kemarin orang AR-nya menghubungi karena menurut dia itu cicilan PPh 25-nya tuh kita kurang. Jadi kita harus dari mereka harus menerbitkan STP atas selisih itu karena di perhitungan mereka itu memang seharusnya cicilan kita itu 15 juta, tapi kan yang masuk cicilan setiap bulannya dari April sampai Oktober itu kan kita masuknya 8 juta. Jadi ada kurang bayar 7 juta dikali yang sudah masuk tuh dari April sampai Oktober. Itu gimana ya Pak? Apa emang seharusnya kita kayak ngikutin aja 15 juta disesuaikan sama yang perhitungan otomatis di e-form, tapi kita kayak melakukan apa gitu maksudnya ada renewal atau apa ya waktu itu bahasanya. Jadi kita tetap ngikutin yang di e-form nyicil segitu walaupun kita tahu nih kalau misalkan kita ngikutin cicilan yang 15 juta nanti akan
lebih bayar karena kredit pajaknya tuh terlalu besar kalau kita nyicil 15 juta. Gitu sih Pak. Maksudnya sekarang kan jadinya AR-nya mau menerbitin STP nih dari selisih yang itu, apakah yang dilakukan kemarin itu salah karena kita langsung create agar cicilan pajak PPh 25-nya jadi kecil atau gimana ya baiknya. Itu aja Ya, sih Pak, terima kasih. oke, terima kasih Mbak Riba. Intinya bahwasannya itu yang saya bilang tadi di awal, negara tidak mengakomodir ketika perusahaan decline. Padahal dalam tahun berjalan bisa aja perusahaan itu turun. Sementara kita menghindari yang namanya lebih bayar kan, supaya tidak diperiksa. Atau kalau enggak ya jadi expand kan saya. Kalau dari sisi pajak, memang seperti itu regulasinya. Jadi ketika secara otomatis PPh 25 kita sudah tercreate, maka itu harus di-store terus sampai awal tahun berikutnya. Sampai awal tahun berikutnya ada perubahan PPh pasal 25 yang baru gitu kan. Sebenarnya caranya adalah mengajukan permohonan. Tapi apakah permohonan itu diterima atau tidak sama KPP untuk pengurangan PPh pasal 25, ya itu nggak bisa kita pastikan. Kalau alasan kita cukup kuat, misalkan eh, ada aset yang rusak, ada apalah gitu bencana alam sehingga perusahaan tidak bisa berproduksi normal, mungkin mereka terima. Tapi kalau tren bisnis lagi menurun, saya nggak bisa mastiin ya mereka menerima atau enggak. Kalau dapat approval dari mereka itu lebih pasti, jadi kita bisa menurunin angsuran kita. Nah itu yang saya bilang tadi dilemanya itu PPh pasal 25. Mereka, pemerintah selalu menganggap perusahaan kita itu growth terus. Yang Mbak Mukrima lakukan, saya pernah lakukan. Dan berdoa aja, doa aja supaya mereka tidak uh, melihat itu. Kalau mereka melihat itu ya mau nggak mau kita bayar. Dan ada denda STP-nya kan. Di sini yang menurut saya kurang fair, terus terang kurang fair ketika kita menghindari supaya perusahaan ini tidak lebih bayar, tapi kita dipaksa untuk lebih bayar. Ya kalau itu yang dilakukan ya memang ya kalau saya bilang untung-untungan ya. Kadang karena gini, kalau memang kita menurunkan PPh 25 sebaiknya di Januari langsung lapor SPT badan yang baru supaya PPh 25-nya kan berubah lagi tuh Mbak. Berubah lagi dengan angka yang baru gitu. Jadi kalau dia turun, mudah-mudahan mereka tidak melihat yang lama. Karena banyak WP yang kayak gitu untuk menghindari lebih bayar. Ya saya sih berdoa aja ya WP-WP yang menurunkan karena supaya tidak lebih bayar nggak sampai di SP2DK atau ditemuin sama AR-nya. Tapi kalau udah ditemuin ya mau gimana ya kita bayar. Jadi kita lagi bayar jadinya itu Mbak. Begitu Mbak Muhrima yang saya tahu. Gimana Mbak Muhrima? Iya baik Pak, terima kasih. Ya, oke saya jawab pertanyaan pertama ya dari Bung Reza ya. Terkait ekualisasi ini saya coba tampilkan sedikit. Sebenarnya ini materi di saat pemeriksaan pajak. Jadi ekualisasi itu adalah menyandingkan data pajak dengan data akuntansi. Biasanya ini ilmu terkait pemeriksaan. Jadi ada dua, ekualisasi omset, ekualisasi sales, sama ekualisasi expand. Ekualisasi omset itu dia melihat nih, omset atau penjualan yang kita tulis di laporan keuangan komersial kita sama nggak dengan DPP PPN. Paham nggak? Kalau omset di laporan keuangan komersial kita lebih besar daripada DPP PPN, berarti asumsi mereka ada penjualan yang nggak dipungut PPN. Kalau DPP PPN lebih besar daripada penjualan komersial kita, ya berarti ada penjualan yang tidak diakui di PPh Badan. Jadi si malakama nih mau kena di PPN atau mau kena di PPh Badan, gitu ya. Tapi apakah ekualisasi itu harus menyamakan angka? Enggak. Ekualisasi dan rekonsiliasi tujuannya menjelaskan perbedaan. Jadi makanya kita bikin rekap SPT nih. Ini untuk menjelaskan ekualisasi omset ya. Jadi kita rekap nih semua SPT, kita ambil dasar pengenaan pajak berapa, kemudian kita bikin summary-nya. Ini sales angka komersial dari laporan keuangan 12.505. Ini saya ambil dari klien kita, ini saya hide namanya ya. Nah, di PP di dasar pengenaan pajak SPT PPN kita 11.989. Ada selisih? Ada. Selisihnya berapa? 569 juta. Apa penyebabnya? Pertama, terjadi invoice cancel. Keterangannya seharusnya sudah di cancel di bulan Juli. Jadi ini bisa jadi penyebab nih. Yang kedua, invoice yang belum ada di SPT PPN
1.200.000. Nah, ini PR nih harus dicari nih. Kenapa? Ada invoice yang belum ada di SPT PPN. Gitu. Nah, ini jadi PR perusahaan harus dicari nih. Jadi kalau ini kan tidak terdefinisi. Nah, ini bisa jadi sasaran DJP. Harusnya ini bisa didefinisikan. Di ekualisasi itu yang umum terjadi adalah ekualisasi omset sama ekualisasi expense. Nah, kalau ekualisasi expense clear ya yang omset ya. Yang diadu adalah sales dengan DPP PPN. Kalau ekualisasi expense itu kita ambil contoh nih PPh pasal 21. Sama yang diadu itu adalah expense dengan DPP PPh pasal 21. Kita lihat di GL salary itu ada di employee benefit ya. Ini akun-akun cowoknya employee benefit. Ada salary, ada THR bonus, BPJS, JKK, JKM, BPJS Kesehatan. Ini kan semua subjek 21 ya. Oke. Total objek 21 adalah 7.189.000.000. Sementara di rekapan PPh SPT PPh pasal 21 nilainya 7,9, berarti ada lebih besar nih di SPT kita. Gitu ya. Nah, baru bisa dijelaskan penyebab selisihnya apa? Ada realisasi bonus, di accrue bonus, sudah dipotong PPh 21. Ada accrue bonus tahun 2021. Ada selisih realisasi JKK, selisih realisasi JKM, selisih macam-macam. Objek PPh 21 di akun profesional. Nah, ini nyebrang akun. Bisa juga nih nyebrang akun. Harusnya nggak akun ini. Gitu ya. Nah, jadi bisa terclearkan penyebab selisihnya gitu. Karena orang pajak tuh biasanya ngambil aja nih akun-akun ini, coba dihitungnya sama nggak? SPT. Iya, jadi ekualisasi dan rekonsiliasi itu adalah jembatan untuk menyamakan data perpajakan dan akuntansi. Bukan menyamakan, mencari penyebab selisih sebenarnya. Kalau sama 100% kayaknya susah kalau perusahaan besar. Pasti ada selisih itu. Berarti ada sisi yang batas material sama nggak material. Bukan, ada selisih yang terdefinisi, ada selisih yang tidak terdefinisi. Harusnya semua selisih ini kayak gini nih, terdefinisi nih. Kan ini kan data accounting kan? Data accounting. Ini data pajak. Ya, ini data accounting, ini data pajak. Kok selisih di mata orang pajak? Harusnya jangan selisih. Karena biaya-biaya ini adalah objek 21 dan ini harusnya dilaporkan nih di SPT PPh pasal 21. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Banyak biaya-biaya yang apalagi PPh 23. PPh 23 tuh di akunnya satu. Ya, misalkan akun apa? Maintenance fee. Nah, di akun itu jangan-jangan ada unsur barangnya, ada spare part-nya. Yang mana kita nggak potong 23. Pasti selisih dong dengan SPT PPh pasal 23. Nah, yang penting tujuannya adalah kita bisa menjelaskan penyebab selisih. Gitu. Kalau kita nggak bisa menjelaskan penyebab selisih, baru mereka hitung sendiri. Jadi memang untuk akun-akun expense dan akun-akun revenue itu kita lakukan ekualisasi dan kita di kantor saya melakukan itu untuk klien kita supaya ketika orang pajak bertanya, klien-klien kita lebih siap. Jangan pada saat pemeriksaan karena mengolah data setahun dengan mengolah data sebulan itu kan berbeda. Lebih ringan kita mengolah data sebulan. Historinya masih ada, dokumennya juga masih tersimpan gitu. Seperti itu Mas Reja. Gimana Mas Reja? Iya, iya Pak. Oke ya, paham ya maksudnya ekualisasi ya. Oh, ini nanti boleh di-share nggak Pak? Kalau ini nggak bisa Mas, nanti contohnya aja. Ini sebenarnya kertas kerja klien saya. Oh iya Pak. Ini saya hide namanya ini karena butuh cepat kan. Boleh Saya ya. hide. Izin bertanya Pak, Mas Reja lagi di atas adalah screenshot SPT induk badan, audit dan tidak audit selama saya join di BUT ini karena di sini belum ada pendapatan dan cuman hanya expense saja sehingga minus tiap tahun. Jadi saya nggak bisa diaudit selama saya join BUT sehingga minus. Jadi saya nggak diaudit tiap tahun kalau yang di Indonesia, kalau yang di luar negeri audit. Jadi tiap mau bikin PPh badan saya klik yang tidak diaudit terus saya terus isi yang tidak diaudit saja Pak di SPT Induk ke depannya benar nggak? Ya kalau memang tidak diaudit Mas yang tidak diaudit. BUT itu ya yang diaudit ya BUT-nya bukan induknya. Kalau memang laporan keuangan itu ada report dari auditor terkait BUT-nya di Indonesia ya berarti di tick mark yang audit. Kalau tidak diaudit ya tidak diaudit. Gitu ya Mas Reja. Izin bertanya Pak, kalau perusahaan nyumbang donasi pas terjadi bencana nasional ke instansi yang ditunjuk pemerintah, bisa jadi kredit pajak. Bukan kredit pajak, donasi itu kan biaya, deductible expense jatuhnya Mas. Kalau kredit pajak itu PPh-nya.
23, 22 gitu ya pajaknya. Kalau kalau donasi itu kan beban. Bisa. Kalau bencana yang diakui pemerintah ya sama instansi yang ditunjuk pemerintah. Zakat juga bisa ke instansi yang ditunjuk pemerintah. Jadi sebenarnya Pak di atas adalah screenshot. Udah. Oke Pak, terima kasih. Oke, teman-teman, nanti slide Natura nih mau diterusin ke Natura. Udah berat banget ya. Nanti saya share lah. Eh, yang online gimana yang online? Yang online nggak ada suaranya ini. Hujan juga kah di sana? Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Aman Pak. Cilandak hujan deras. Wah, kita deket ini ke Pondok Pinang. Intinya tadi ini ada, sebentar ya. Mana dia? Ekualisasi contoh ini kita. Bukan. Nah, Natura itu sedikit aja. Natura itu dulu konsepnya adalah jika dia non taxable maka non deductible. Nah, sekarang dibalik tuh. Jadi taxable dan deductible. Ya, ini konsepnya biaya tidak dapat dikurangkan dulu. Sekarang biaya dapat dikurangkan. Ya, dapat dibiayakan sepanjang terkait 3M. Natura kenikmatan yang bukan objek pajak adalah penyediaan makanan minuman. Nanti baca di bawah ya, makanan minuman seperti apa yang dapat dibiayakan. Kan makanan minuman ini kan dalam bentuk natura ya. Kemudian natura di daerah tertentu biasanya remote area. Jadi kalau perusahaan tambang bikin site di Kalimantan pedalaman sana, banyak tuh benefit-benefit ke karyawan. Ya. Kemudian natura dalam kenikmatan hubungan pekerja, keharusan pekerjaan. Ini seperti baju dinas, security, itu kan natura tuh. Nah, itu bisa, itu objek pajak atau bukan permasalahannya. Kalau dulu memang bukan, sekarang juga tetap bukan sih, cuman biayanya dapat dibiayakan. Natura atau kenikmatan yang bersumber dari biaya APBN, natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Ini agak panjang yang poin 5. Nanti teman-teman silakan aja ya dibaca. Intinya kalau dulu itu natura itu non deductible, non taxable, sekarang natura itu deductible dan taxable. Kecuali yang 5 ini. Ini non taxable dan deductible. Yang 5 ini ya, non taxable dan deductible. Jadi bagus dong, kita nggak perlu kenain PPh pasal 21, tapi bebannya menjadi objek pajak. Oke. Oke, hujan semua di mana-mana. Mari berdoa. Mari berdoa karena hujan adalah salah satu Waktu yang mustajab waktu yang mustajab untuk kabulnya dosa. untuk terkabulnya doa. Iya, ini saya banget ya. Oke, teman-teman. Eh, jadi akuntansi pajak dan PPh Badan Teori kita sudah selesai. Mana ya? Bentar ya. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri. Nanti mungkin untuk PPh Badan akan saya share soal yang USKP punya ya, yang agak karena target kita memang USKP, yang mungkin agak lumayan. Nggak usah takut lah, nanti kita bahas di sesi satunya, sesi 2 dan seterusnya nanti kita akan coba isi e-formnya ya. Nanti kita bahas soal-soal PPh Badan. Biasanya soal USKP itu lebih susah daripada kondisi di perusahaannya. Baik, itu aja. Terima kasih teman-teman. Have a nice weekend. Hati-hati hujan lebat. Jangan dekat pohon, apalagi tiang listrik. Ah, ya. Apa nih? Dekat di hati. Untuk ujian apakah dikasih kisi-kisi? Boleh, nanti ujiannya saya kasih kisi-kisi. Diharapkan semuanya hadir tepat waktu. Nanti
bukan hadir tepat waktu ya, mengumpulkan tepat waktu. Nanti kita apa? Kita arrange lah dalam minggu depan. Yang penting besok bisa dulu nih jawab soalnya. Soal-soal yang saya kasih itu sebenarnya banyak dari referensi soal USKP. Eh, jadi dikerjain, nggak jauh dari situ harusnya. Izin bertanya Pak, kalau lanjut driver C itu susah apa pusing nggak ya Pak? Tergantung sih Mas. Driver C itu intinya cuman apa luar negeri ya, transaksi luar negeri dan dia di USKP itu soalnya bahasa Inggris gitu. Lebih ke transaksi internasional. Coba aja dulu AB dulu Mas Reja. Nanti kalau oke kita lanjut ke C insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman. Nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording, matiin.